Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi turunan dari fungsi fx pada x sama dengan a. Nah, di sini ada dua bentuk konsep limit yang saya berikan. Yang saya kotakkan merah itu adalah konsep turunan dengan menggunakan limit. Nah, karena di sini semuanya variabel dalam bentuk x, di sini ya ada x, f aksen x, terus fx plus h min fx. Nah, kalau dia x-nya sama dengan a, berarti tinggal ganti aja x-nya dengan a. Maka dapatlah seperti ini nih yang saya kotakkan menjadi kotak biru. Nah, untuk lebih memahaminya, saya sudah memberikan contoh soal. Misalkan tentukanlah turunan fungsi fx. Yang dinyatakan dengan fungsi fx-nya itu adalah x kuadrat min 3 pada x sama dengan 4. Nah, untuk sebelumnya saya akan kasih tahu dulu bahwa a-nya itu adalah sebuah konstanta ya. Makanya kenapa di sini x sama dengan 4 itu adalah sebuah konstanta. Nah, jadi cara mengerjakannya kalau kita menggunakan turunan rumus ini atau konsep dengan menggunakan konsep limit, maka karena a-nya itu adalah 4, maka jadi f aksen 4 itu sama dengan limit h mendekati 0, tinggal kita ganti a-nya dengan 4 gitu ya. Jadi f 4 plus h min f 4 per h. Nah, sebenarnya cara pengerjaannya itu sama seperti di video saya yang sebelumnya tentang konsep turunan. Jadi kalau saya tuliskan, jadi saya gantikan 4 plus h-nya itu, kita ganti si variabel x di fungsi fx dengan 4 plus h. Maka jadi limit h mendekati 0, ini x-nya berubah jadi 4 plus h, jadi dalam kurungnya 2 kali saya buat, jadi 4 plus h, karena x-nya kuadrat berarti sini kuadrat, min 3 gitu ya, tutup kurung, min f4 nya berarti x di sini kita ganti 4, berarti 4 kuadrat min 3 per h. Nah, kalau sudah sampai tahap seperti ini, kan sini ada 4 plus h kuadrat. Nah, ini kita kalikan secara aljabar sehingga kita dapat menjadi limit h mendekati 0. Ini kalau misalnya kita jabarkan itu jadinya 16 plus 8h plus h kuadrat min. Nah, ini kan 4 kuadrat itu kita tahu adalah 16 gitu ya. Nah, karena ini minnya untuk semua, berarti 4 kuadrat berarti 16 dikali min, itu jadi min ketemu min 3 jadi plus 3 per h. Nah, misalkan plus 3 min 3 ya. Nah, jadi tadi saya lupa tuh min 3 nya ini nggak saya tulis, jadi saya tulis di belakang saja di min 3. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita hitung setiap konstantanya. Nah, di sini kan ada plus 16 dan di sini ada min 16, sehingga sin 16 nya bisa kecoret jadi hilang. Dan ada plus 3 dengan min 3, jadi ini juga bisa kita coret. Nah, sehingga yang pembilang tersisalah 8h plus h kuadrat. Nah, ini saya pindahin ke sini ya, sebelah kanan saya garis dulu. Jadi limit h mendekati 0 dari 8h plus h kuadrat plus h. Nah, kita lihat bahwa di pembilangnya itu sama-sama memiliki variabel h, sehingga si variabel h-nya saya keluarkan. Jadi limit h mendekati 0, jadi h buka kurung 8 plus h per h. Nah, karena di pembilang punya h dan di penyebut juga punya h, h-nya bisa kita coret. Sehingga tersisalah limit h mendekati 0 dari 8 plus h. Nah, 8 plus h itu kan h-nya itu mendekati 0. Nah, sehingga si h-nya itu kita substitusikan saja, kita ganti jadi 0. Maka di sini sama dengan 8 ditambah dengan 0. Jadi hasilnya adalah
8. Nah, jadi ketika turunan pertama dari fungsi fx itu sama dengan x kuadrat min 3, kita turunkan fungsi ini. Dan ketika x-nya kita substitusikan menjadi sama dengan 4, ketika sudah kita turunkan, maka hasilnya adalah sama dengan 8. Jadi kira-kira seperti itu.